jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Bapa, kami datang kepadamu, ampuni kami Tuhan. Jadikan kami orang yang berguna, orang yang lebih berarti. Setelah kami meninggalkan segala Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Kami terlalu rindu Tuhan. Kami menjadi orang yang selalu berkenan di hatimu, menyenangkan hatimu Bapa. Kami rindu Tuhan memberi yang terbaik di dalam Engkau Tuhan. Bapa, ampuni kami, Engkau yang mengetahui kedalaman hati kami. Sesungguhnya di saat kami tidak tahu bagaimana kami harus minta ampun kepadamu Tuhan. Sesungguhnya ketika kami tidak tahu bagaimana kami harus minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami sesungguhnya tidak hidup di dalam pertobatan. Kami tidak hidup di dalam pengenalan. Tetapi jika kami tahu Tuhan tahu datang kepadamu bagaimana mohon ampun di hadapan, maka kami percaya kami hidup di dalam Engkau. Luputkan kami dari segala hawa nafsu kami yang membinasakan. Luputkan kami dari segala hawa nafsu kami yang membawa kami pada hasrat-hasrat yang tidak mengenal. Luputkan kami kepada segala keinginan hawa nafsu duniawi, segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, yang menjauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang mencari kehendak Tuhan. Bapa, kami terlalu rindu Tuhan. Kami sudah percaya kepada Engkau. Kami hidup di dalam pengenalan. Kami tinggal di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan. Kami tidak sekedar meminta-minta. Kami tidak sekedar berdoa untuk mencari kebutuhan-kebutuhan hidup. Tapi kami rindu kuasa ilahinya yang menganugerahkan kami segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan akan Engkau telah memanggil kami dengan kuasa-Mu yang mulia dan ajaib. Engkau yang menganugerahkan kepada kami janji-janji yang berharga, janji-janji yang mulia, sehingga kami mengambil bagian di dalam kodrat ilahi yang Kau sediakan. Sesaat Tuhan kami rindu, kami menerima urapan yang baru. Oh Jesus, oh Jesus, kami rindu pengurapan-Mu. Baharui kami Tuhan, ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus, Yesua HaMasiah, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau. Firman Tuhan berkata, kuduslah kami sebab Engkau Tuhan yang menguduskan. Luputkan kami Tuhan dari segala hawa nafsu duniawi, keinginan-keinginan yang membawa pada kebinasaan. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Lepaskan kami daripada yang jahat di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah hidup kita ada di dalam kodrat ilahi yang senantiasa Roh Kudus bekerja dan senantiasa membaharui kita dengan kuat kuasanya. Sehingga kita semakin serupa di dalam gambaran Khalik, di dalam Kristus Yesus yang menyempurnakan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, kita sudah belajar kemarin, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita kudus bukan karena perbuatan baik kita, tetapi Yesus yang menyelamatkan kita.
Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dan juga 2 Petrus 1 ayat 10 firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersangkut. Ayat-ayat yang luar biasa saudara, dan pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang Tuhan sudah anugerahkan lewat panggilannya yang kudus. Kita sudah menerima Roh Kudus sebagai jaminan materai yang menyelamatkan kita. Nah saudara, kita sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Makanya kita yang sudah mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, jangan mempermalukan Tuhan. Kita terus harus masuk di dalam kehidupan yang mulia. Kuasa ilahi telah dianugerahkan kepada kita. Kuasanya yang mulia dan ajaib telah dianugerahkan kepada kita, memanggil kita terus. Dan janji-janji yang berharga itu kita terima. Nah saudara, pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang bagaimana luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Firman Tuhan katakan kemarin kita sudah belajar di dalam 1 Petrus saudara. Dulu memang kita hidup di dalamnya, di dalam rupa-rupa kecemaran, di dalam rupa-rupa pesta pora, kemabukan, hawa nafsu yang menghanyutkan. Tapi ketika setelah kita menerima Kristus Yesus di dalam kehidupan kita harus mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, mengambil bagian di dalam kekudusan, mengambil bagian di dalam pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus hari demi hari. Makanya saudara, hawa nafsu duniawi yang menyesatkan, yang membinasakan, itu harus kita kikis sampai itu sempurna, habis di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, kuduslah engkau sebab Tuhan kudus. Siapakah yang mengetahui kesesatan? Firman Tuhan katakan, bebaskan kami dari apa yang tidak kami sadari. Saudara, berhadapan dengan firman Tuhan setiap hari itu seperti cerminan di dalam kehidupan kita, yang membuat kita melihat apa sih kurang kita, apa sih lebihnya kita. Nah saudara, kalau kita tiap hari kita melihat di dalam firman Tuhan, cerminan dalam firman Tuhan, saya itu masih pemarah. Bahkan ada orang percaya masih suka bermabuk-mabukan, masih suka kembali ke nightclub, masih suka kembali marah-marah, dikuasai oleh kemarahan, masih suka mendendam, masih suka kepahitan dan mengingat-ingat kesalahan orang lain dengan tingkat keparahan yang berbeda. Tingkat keparahan yang berbeda adalah tingkat keparahan yang hari ini marah, setelah itu selesai. Ada juga yang marah 2 hari, ada juga yang marah sampai bertahun-tahun, ada juga yang marah sampai tidak mau melihat wajah orang yang dia marah. Ada juga orang yang melakukan hawa-hawa nafsu duniawi. Dia tidak bijak di dalam hal keuangan. Dia tidak bijak di dalam mengolah rumah tangga. Dia menjadi ibu yang tidak tahu mengatur rumah tangga. Kemudian keadaan keuangan berantakan di dalam rumah tangga. Ketika keadaan keuangan berantakan di dalam rumah tangga, dia pinjam sana, pinjam sini, pinjam online. Kemudian sendi-sendi perekonomian keluarga mulai hancur. Ketika sendi-sendi perekonomian keluarga mulai hancur, kerusakan di dalam rumah tangga itu bukan hanya itu, tetapi hubungan dengan suami hancur. Kemudian hubungan dengan tetangga hancur, hubungan dengan sesama hancur karena masalah pinjaman, akhirnya mulai lari, mulai berdusta, mulai melakukan janji-janji palsu. Jadi saudara, hawa nafsu yang menyesatkan, yang membinasakan, dari satu keadaan yang tidak dibereskan akan muncul efek domino yang lain, menjadi efek domino yang semakin besar. Saudara tidak sengaja melakukan perzinahan secara rohani, lalu kemudian saudara meneruskannya dengan perzinahan secara badani. Terjadi perzinahan secara badani, saudara mulai berdusta dengan pasangan. Saudara mulai berdusta dengan hal penggunaan keuangan. Saudara mulai marah dengan pasangan. Saudara mulai marah dengan anak-anak. Saudara mulai tidak bertanggung jawab dengan anak-anak. Saudara mulai marah dengan orang-orang yang menegur. Saudara mulai marah dengan hamba Tuhan yang menegur. Terjadi efek domino yang menghancurkan di dalam rumah tangga ketika muncul satu dosa di dalam kehidupan saudara.
Ketika ada hawa nafsu duniawi yang tidak diselesaikan, akan diikuti dengan keadaan yang buruk lainnya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita berharap bahwa hidup kita dipulihkan, tetapi akar dari permasalahan dosa itu kita tidak kenali lagi, maka saudara sebenarnya sedang menimbun dosa yang berkuasa, berakar, tertanam di dalam satu kehidupan. Bukan saja dalam satu kehidupan pribadi, tapi di dalam satu kehidupan rumah tangga. Berefek jangka panjang, akhirnya hubungan-hubungan rusak. Makanya saudara, kalau kita konseling menghadapi keluarga-keluarga yang hancur dan berkata, "Bu, tolong doakan saya. Saya ini lagi punya masalah dengan suami saya." Nah, itu akarnya bisa sangat panjang. Bisa saja dari sebelum mereka menikah, mereka sudah melakukan, mohon maaf, satu perzinahan yang tidak dibereskan, kemudian memiliki anak di luar nikah, kemudian memiliki kerusakan hubungan dengan mertua, memiliki kerusakan hubungan dengan suami, kemudian suami berselingkuh, dan terjadi berbagai macam kerusakan demi kerusakan. Akibat dosa, satu dosa akan mengakibatkan efek domino yang lain dan kemudian berakar menjadi buah-buah kepahitan, akar pahit yang mencengkram. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang hawa nafsu duniawi yang membinasakan, hawa nafsu duniawi, saudara, itu bukan perkara yang sepele, yang tidak bisa diselesaikan dengan satu kali pertemuan dengan konseling. Saudara tidak bisa menyelesaikan satu pertemuan dengan ketika saudara misalnya hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian menemukan nomor telepon yang ada di bawah di sini, lalu saudara meng-SMS saya dengan 3 buah kalimat, "Ibu, doakan saya supaya saya mengalami kelepasan dalam rumah tangga saya." Tidak seperti itu saudara. Hawa nafsu duniawi ada berbicara tentang bagaimana saudara menabur dosa. Kemudian saudara mengembangkan dosa itu. Kemudian saudara membuat dosa itu berakar. Kemudian saudara membuat dosa itu berimpact kepada orang-orang sekitar. Kemudian saudara membuat impact dari dosa-dosa itu dia, saudara berimpact di dalam hubungan-hubungan. Jadi saudara berbicara tentang menyingkirkan hawa nafsu duniawi. Mari kita dengan bertekun mengejar kasih karunia Tuhan hidup di dalam kuasa ilahinya yang menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Saudara, ketika kita mau memutuskan satu akar dosa di dalam sebuah rumah tangga, saudara tidak cukup dengan 1-2 konseling. Saudara harus intens konseling dan ingat, konseling tidak salah. Tetapi jika engkau datang secara pribadi sungguh-sungguh dan melakukan yang namanya pertobatan, maka saudara, even tidak ada hamba Tuhan datang, even saudara tidak mendengar firman Tuhan dari YouTube ini, even saudara tidak mengalami yang namanya pelepasan, saudara akan mengalami kelepasan secara langsung daripada Tuhan, karena kuasa pertobatan itu yang mengakibatkan kodrat ilahimu itu bangkit, muncul, dan saudara kemudian bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini luput dari hawa nafsu duniawi yang menyesatkan. Pengetahuan yang benar dalam 2 Petrus 1. Karena kuasa ilahinya yang menganugerahkan kita kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Karena itu saudara, yang pertama, justru kamu itu harus dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, mari kita mau melepaskan dari hawa nafsu yang duniawi. Yang pertama, kita sungguh-sungguh berusaha menambahkan pada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kemudian ketekunan dan kesalehan, kasih pada saudara-saudara, kasih pada semua orang. Dan apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan demikian di dalam ayat 11, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal dalam kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saudara, yang pertama berusaha sungguh-sungguh. Kalau kita ingin luput dari hawa nafsu dunia, sungguh-sungguh supaya kita mengalami penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, dan kemudian kita akan menjadi giat dan berhasil. Jadi harus tuntas pemberesan di dalam Tuhan, kemudian baru dikaruniakan hak penuh. 2 Petrus 2, saudara, hindari kesesatan, hindari guru-guru palsu, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita telah melepaskan diri dari kecemaran hawa nafsu dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka ke akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Saudari, hindari guru-guru palsu. Guru-guru palsu yang hanya manis di bibir, kemudian pengajarannya tidak sesuai, karena mereka sendiri telah lepas dari kecemaran, tapi terlibat lagi di dalamnya. Saudara, dan bahkan ini menjadi pesan bagi kita. Jangan kita sudah lepas dari kecemaran, lalu terlibat lagi di dalamnya. Ingat,
Ayat 20 garis bawahi bagi orang-orang percaya yang sudah lahir baru. Kalau saudara melepaskan diri dan terlibat lagi di dalamnya, keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Lebih baik mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada berbalik dari perintah kudus. Karena apa yang dikatakan kepada mereka cocok dengan peribahasa ini. Anjing kembali ke muntah, babi kembali kepada kubangannya. Saudara, bahaya kesesatan. Jangan bertobat kemudian jatuh bangun dalam dosa. Jangan terlibat lagi di dalam dosa. Keadaan akan semakin buruk. Maka saudara akan sulit melepaskan diri dari hawa nafsu duniawi. Yang kedua, saudara, lepaskan sungguh-sungguh, jangan jatuh bangun dalam dosa. Yang ketiga, di dalam 2 Petrus 3, saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai satu kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis padamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Yang ketiga, saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita harus bertekun dalam pengharapan Tuhan segera datang. Amin. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang keempat, saudara, 1 Yohanes 1. Kita masuk di dalam kitab 1 Yohanes 1. Jika kita hidup dalam terang sama seperti dia dalam terang darahnya, maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Dengan cara apa? Darah Yesus yang menyucikan kita. Jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, kita tipu diri sendiri. Kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil dan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, maka kita menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam diri kita. Yang keempat, saudara, kalau mau bertobat, sungguh-sungguh mengaku dosa dan tinggalkan dosa. Jika kita tidak mengaku dosa dan kita berbuat dosa, kita penipu. Dan penipu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jika kita ingin kita bersekutu dengan darah Yesus, maka kita harus disucikan dengan cara apa? Yang keempat adalah mohon pengampunan dosa dengan sesungguh-sungguhnya. Yang terakhir, saudara, kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah dengan cara menuruti perintahnya. Jika kita katakan ayat 4 mengenal dia tapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Barang siapa menuruti firman-Nya, ia sungguh sudah sempurna dalam kasih Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi benci saudaranya, ia dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia berada dalam terang dan tidak ada penyesatan dalam diri. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudaraku, yang terakhir, untuk mengenal Tuhan kita harus menuruti perintah-perintahnya. Saudara, tinggalkan segala hawa nafsu duniawi yang berakar di dalam dirimu. Dengan cara apa? Gak sekedar konseling, gak sekedar dengar firman dari apa kata orang, tetapi mengenal firman dari pengenalan secara pribadi. Dan pengenalan yang sejati adalah pertobatan dengan sungguh-sungguh, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, yaitu menantikan Tuhan dengan pengharapan dengan sungguh-sungguh, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan datang. Jangan lalai bahwa kita percaya, karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya, kita juga tidak boleh lalai di dalam menantikan Tuhan. Dan jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita itu harus sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Jangan membenci saudara, karena ketika kita membenci saudara, kita hidup dalam kegelapan. Saudara, mengasihi Bapa itu harus lebih daripada mengasihi dunia. Ingat, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Semua yang ada di dalam dunia ini, saudara, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kenapa orang terjebak di dalam hawa nafsu dunia? Karena mereka baper. Mereka ingin mengutamakan perasaannya daripada Tuhan. Kenapa seorang pria bisa selingkuh, seorang perempuan bisa selingkuh? Karena mereka pikir ini yang paling nyaman. Saya nggak nyaman dengan istri saya nggak nyaman dengan suami saya nyaman dengan orang ini. Dengan atas dasar kata nyaman, saudara kompromikan hawa nafsu saudara.
Dan kemudian saudara mulai melakukan perzinahan di dalam hati dan pikiran dan perbuatan saudara. Dan kemudian saudara mulai melakukan dosa hawa nafsu dengan efek domino yang berimpak sangat besar dalam kehidupan saudara. Segala keinginan di dalam dunia ini, daging, yaitu kenyamanan dalam perasaan, kenyamanan dalam hati, kenyamanan untuk diperlakukan dengan baik, tidak mau pikul salib. Keinginan mata, keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa. Saudara, kalau dikuasai oleh ketiga hal ini, saudara, itu akan hanyut dengan hawa nafsu dunia. Saudara, saya mau tanya pada pagi hari ini, apa yang saudara doakan tentang masalah-masalah di dalam pribadimu? Apakah saudara memiliki efek domino masalah yang berentetan satu dengan yang lain? Coba ingat, kapan pertama kali saudara menabur dalam nafsu? Kapan pertama kali saudara menabur dalam dosa? Dan kemudian menjadi satu efek yang begitu besar. Sampai sendi-sendi keuangan keluarga hancur. Sampai sendi-sendi kepercayaan istri dan suami dalam dirimu hancur. Perhatikan keadaan. Jangan dikuasai hawa nafsu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu sangkal diri, pikul salib. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudara, jangan kita menjadi pendusta-pendusta yang menyangkal Bapa, karena sudah sangat dikuasai oleh hawa nafsu. Yang berselingkuh sudah tidak lagi sadar dan terus hanyut. Bahkan saudara sudah selingkuh, plot twist, dan menyalahkan pasangan saudara dengan alasan macam-macam. Jangan jadi pendusta, saudara. Saudara anak Tuhan, saudara baru mengenal Tuhan, saudara sudah lama dengan anak Tuhan. Saudara, ketika saudara sudah menyucikan diri dari kecemaran, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka keadaan saudara lebih buruk dari sebelumnya. Jangan main. Dan kita kepada